Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikaluddin, asal dari Bandung Timur, dengan nomor NIM 12120100006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, fungsi, tujuan, prinsip, hubungan, asas, dan macam-macam layanan. Yang akan kita bahas yaitu pengertian bimbingan dan konseling di sekolah. Apa itu pengertian bimbingan dan konseling di sekolah? Yaitu pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bahasan yang selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengetasan, yang keempat fungsi pemeliharaan, yang kelima fungsi advokasi. Pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi membantu peserta memahami diri dan lingkungan. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengetasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang ada di dalamnya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, diperuntukkan bagi semua konseling. Yang kedua, sebagai proses individuasi. Yang ketiga, menekankan hal yang positif. Yang keempat, merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. 1. Diperuntukkan bagi semua konseling. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseling atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan atau kuratif, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perseorangan atau individual. Yang kedua, sebagai proses individuasi, setiap konseli bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Yang ketiga, menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Yang keempat, merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling.
Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan pengambilan keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semuanya sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan bimbingan dan konseling di sekolah. Istilah bimbingan atau guidance dan konseling atau counseling memiliki hubungan yang sangat erat dan merupakan kegiatan yang sangat integral. Dalam praktik sehari-hari, istilah bimbingan selalu digandingkan dengan istilah konseling, yakni bimbingan dan konseling atau guidance and counseling. Dan selanjutnya yaitu asas bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, terdapat asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan, yang kelima asas kegiatan, yang keenam asas kemandirian, yang ketujuh asas kekinian, yang kedelapan asas kedinamisan, yang kesembilan asas keterpaduan, yang kesepuluh asas kenormatifan, yang kesebelas asas keahlian, yang kedua belas asas ahli tangan, yang ketiga belas asas tuturi andayani. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam layanan yang ada di bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan konseling individu, yang kelima layanan bimbingan kelompok, yang keenam layanan bimbingan konseling kelompok, yang ketujuh layanan penguasaan konten, yang kedelapan layanan pembelajaran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.